Selamat pagi saudara-saudara semua, Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Saya bersyukur, bergembira jikalau boleh mendapat kesempatan kembali untuk membagikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan yang saya mau bawakan itu adalah sesuatu hal yang sangat menarik. Setiap orang, setiap saat itu melakukannya. Bahkan saudara bisa melihat tayangan ini, tayangan online, ibadah online ini, itu karena saudara sudah mengambil satu tindakan dari sejak saudara bangun pagi sampai saudara bisa menyaksikan ibadah online ini. Yaitu mengenai mengambil keputusan. Dari bangun pagi sampai kita tidur, itu selalu kita mengambil keputusan-keputusan. Bahkan bisa ribuan, tergantung bagaimana saudara memilah-milah atau memerincinya. Ya. Kalau setiap menit diperinci, mungkin termasuk saudara mau berjalan, itu mengambil keputusan ke kiri atau ke kanan, mau ambil makanan, mau ngambil sendoknya dulu atau mau ambil garpunya dulu, ya. Mau mandi, ngambil anduknya dulu, ya, atau anduknya nanti aja, atau ini mau cuci rambut, samponya saya harus siapkan dulu. Semua tindakan kita itu sebenarnya merupakan rangkaian dari keputusan-keputusan, bahkan ribuan keputusan yang harus kita ambil setiap saat dalam kehidupan kita. Walaupun kalau kita potong-potong atau dipilah, diperinci ribuan atau setiap detik atau setiap menitnya, itu mungkin banyak keputusan yang akhirnya karena kita sudah rutin, kita lakukan itu otomatis, tanpa mikir lagi, bahkan mungkin tanpa sadar. Ya. Itu bagaimana setiap orang mengambil keputusan itu berbeda-beda dari pengalaman dia, rutinitas dia, kebiasaan dia, dan cara berpikir dia, dan tipe orangnya banyak sekali yang mempengaruhinya. Kita sebagai orang beriman sering mendengar istilah hidup dengan iman. Ya, orang beriman itu harus hidup dengan iman. Karena saat ini kita sedang membahas mengenai keputusan, kita boleh mengatakan bahwa hidup itu adalah keputusan, rangkaian keputusan. Ya. Setiap hari itu akan mengakibatkan keputusan yang kita ambil pada hari ini menentukan kondisi, situasi, keadaan kita besok hari, lusa, bahkan minggu depan, bahkan bisa tahun depan, bahkan masa depan kita, bahkan kekekalan kita. Jadi keputusan yang kita ambil hari ini itu dampaknya bisa bermacam-macam, ya. Nah, bahayanya salah mengambil keputusan itu bisa menimbulkan risiko-risiko. Ada risiko yang kecil, ada risiko yang besar, ya. Dan biasanya kalau salah mengambil keputusan akan menimbulkan rasa bersalah, rasa malu, rasa sedih, dan terutama yang sering dikatakan adalah rasa menyesal. Ya. Kalau sudah terjadi, baru menyesal kemudian. Nah, sebab itu pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai bagaimana mengambil keputusan itu. Ya. Mungkin saudara pernah dengar, ya, joke ini ataupun statement ini, salah pilih angkot, nyeselnya bisa berapa jam. Kalau salah pilih
makanan, nyeselnya bisa mungkin 1-2 hari karena diare misalnya. Nah, salah pilih salon potong rambut, nyeselnya bisa mungkin 1 bulan 2 bulan, ya. Karena potongannya jelek, harus nunggu rambutnya tumbuh baru bisa potong lagi. Nah, mungkin ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Sedangkan salah pilih sekolah, ya toh, ataupun guru, ya kan, nyeselnya bisa setahun misalnya, harus mengulang, ya. Salah pilih jodoh, pasangan, wah, itu nyeselnya bisa seumur hidup, saudara. Apalagi dalam kekristenan dilarang bercerai. Jadi salah pilih bisa seumur hidup, saudara. Dan yang lebih gawat lagi, salah pilih iman, salah pilih juru selamat, nyeselnya bukan cuma seumur hidup di dunia, tetapi nyeselnya kekal, ya. Kehidupan kekal, triliunan tahun bahkan tidak ada batasnya. Sebab itu hati-hati, ya, bagaimana kita mengambil satu keputusan. Mungkin di antara saudara ada yang bertanya ataupun lagi sedih nih, baru mendengar pendahuluan sudah, waduh, udah lemes. Saya ini sudah terlanjur banyak salah mengambil keputusan. Gimana dong? Apalagi mungkin, ya kan? Ada yang salah pilih jodoh, pasangan. Gimana dong, Pak? Kan sudah terlanjur. Katanya nyeselnya sampai seumur hidup. Gak boleh ganti. Gimana dong? Ada berita baik. Di dalam iman kita, di dalam kita percaya kepada Yesus, Juru Selamat kita, selalu ada harapan. Selalu ada kesempatan. Sebab itu, jikalau saudara mau merubah keterlanjuran salah pilih itu, mari kita dengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan sehingga saudara bisa merubah, mengambil keputusan hari ini, keputusan yang baru, keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, keputusan yang bisa merubah ratapan saudara menjadi tarian, air mata saudara menjadi senyuman, ya, yang indah. Bahkan rasa penyesalan boleh berubah menjadi sukacita yang luar biasa, bahkan sampai dalam kekekalan. Mari kita mau benar-benar mendengarkan, memperhatikan apa yang Roh Kudus sampaikan, khusus untuk setiap daripada kita masing-masing. Karena setiap daripada kita itu bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing, yang harus mengambil keputusan sendiri-sendiri untuk kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke topik utamanya, saya masih mau menyinggung sedikit. Mungkin di antara saudara ada yang bertanya dalam hatinya, ya, wah, dalam kehidupan ini saya lebih banyak mengambil keputusan yang di pekerjaan misalnya, atau hal-hal baik saudara mungkin memasak kalau ibu rumah tangga, kemudian ada yang sekolah, ya kan, dan banyak hal yang lain yang kita kerjakan setiap hari. Saya mau bagi keputusan itu menjadi 2, walaupun banyak hal yang kita bisa bandingkan, ya, tetapi saya kategorikan keputusan ini adalah keputusan teknis dan keputusan non teknis, ya. Ada kemampuan, kadang-kadang kemampuan teknis, ada kemampuan non teknis, ada istilahnya soft skill, ada istilahnya hard skill, ya, di bahasa Inggrisnya. Keputusan-keputusan orang yang pandai dalam memutuskan secara non teknis atau soft skill, yang mempunyai kemampuan soft skill, itu jauh lebih dibutuhkan untuk kalangan
tingkat atas, jabatan-jabatan yang tinggi kebanyakan justru membutuhkan kemampuan non teknis ini lebih daripada yang teknis. Walaupun sebenarnya kalau sulit secara pelajarannya, mempelajarinya, mungkin jauh lebih sulit yang teknis, karena seperti profesor-profesor, semua ahli-ahli matematika, fisika, dan lain-lain itu menghitung, ahli sipil menghitung bangunan, bagaimana supaya nggak roboh, itu semuanya teknis semua hitungan. Tetapi kalau yang non-teknis, nah itu agak berbeda ya. Kalau non-teknis itu hubungannya dengan ada perasaan, hati, ya kan, kepercayaan, keyakinan, kenyamanan, kecocokan, ya. Kalau orang bisa cocok, masalah harga mungkin bisa diabaikan. Gara-gara satu kampung, ya kan, satu alma mater, ya kan, satu asal daerah Bangka, jualannya jadi gampang. Padahal belum dijelaskan produknya ini seperti apa, oh ini apa lebih bagus secara teknis. Nah, semuanya belum. Tetapi kalau ada hal-hal yang non teknisnya, itu malah kadang-kadang itu lebih menentukan. Ya, kalau Anda cari kerja misalnya, wah, kalau teman satu sekolah atau satu universitas dulunya alma maternya sama, alumninya sama, itu banyak diterima. Ya, anak saya juga demikian, sampai lulusan Minnesota pun karena bosnya lulusan Minnesota itu diberi prioritas, diterima dulu misalnya. Hal-hal seperti itu banyak sekali kita jumpai di dalam sekitar kita, ya, sehingga saudara jangan meremehkan masalah non teknis ataupun soft skill ini, ya. Jadi dalam hal-hal ini seperti menjadi presiden, yang jadi presiden bukan orang yang paling pintar, misalnya seluruh satu negara misalnya, ya kan? Karena nanti kalau yang masalah pintar, nanti dia bisa angkat menteri teknologi yang pandai-pandai, yang profesor, yang pengajar-pengajar, atau hal-hal orang yang ahli, pengalaman puluhan tahun, dia bisa angkat. Tetapi bagaimana memanage, ya, bagaimana mengayomi semua partai-partai politik, bagaimana bisa mengatur semua kepentingan kelompok di seluruh suatu negara itu bisa termanage dengan baik oleh dia, itu sesuatu hal yang tidak dimiliki mungkin sama orang-orang yang sekedar pandai. Begitu juga di dalam keputusan, manusia itu bukan cuma tubuh, bukan cuma punya otak, ya kan? Tetapi kita juga manusia roh. Kita sebenarnya yang menentukan itu adalah rohnya, ya. Yang kita nanti mewarisi hidup kekal karena roh kita, ya. Walaupun nanti diberikan tubuh kebangkitan, ya, tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, ya. Tetapi yang menentukan rohnya. Begitu juga pada waktu kita hidup di dunia, justru keputusan-keputusan yang melibatkan Tuhan, di mana rohani kita, roh kita itu berhubungan dengan Tuhan, di mana Tuhan yang menguasai, yang menciptakan seluruh dunia dan segala isinya ini, dia memberikan kita hikmat. Itu adalah keputusan yang holistik, ya, keputusan yang utuh, keputusan yang memasukkan semua faktor, ya, yang bisa paling efektif menghasilkan suatu tujuan itu bisa tercapai dengan paling cepat, paling efektif, ya. Misalnya saudara pendekatan ke calon pasangan, calon pacar, itu semuanya banyak faktor-faktor non teknis, keputusan-keputusan non teknis, ya. Sehingga dari sini saudara mengetahui bahwa kenapa kita membahas bagaimana
membuat keputusan sesuai kehendak Tuhan itu menjadi suatu hal yang penting dan sangat menentukan buat kehidupan kita, apalagi kita tahu kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan kekal setelah kematian. Sehingga segala keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu dampaknya bukan sekedar dampak di bumi ini, tetapi dampaknya sampai kekekalan. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang sudah vaksin. Biasanya pada waktu mau vaksin, ya, ada formulir disuruh mengisi, ya, apakah tekanan saudara dicek, ya kan, pernah sakit ini, ada masalah pembekuan darah, ada pernah kena COVID sebelumnya dan lain sebagainya. Itu merupakan prasyarat untuk dapat divaksin. Kalau enggak memenuhi hal ini, ditunda dulu, ditunggu berapa menit, dites lagi tensinya sampai memenuhi. Ini sebelum kita membahas mengenai bagaimana mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan, kita satukan kriteria ataupun supaya kita bisa mendapatkan keputusan yang benar, ya, pada waktu nanti saudara-saudara praktek, kita semua praktek, ya. Sebelum kita mengambil keputusan atau membuat keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mempunyai sikap hati, ya. 3 sikap hati. Yang pertama, netral, ya. Jangan sebelum kita tanya mau ngambil keputusan, kita sebenarnya sudah punya keputusan sendiri. Jadi tanyanya sama Tuhan cuma untuk peneguhan, kalau cocok saya ikutin, kalau nggak cocok ya tetap saya kerjakan yang saya memang sudah punya keputusan atau keinginan, ya. Seperti kalau saudara bisa baca di dalam Yeremia 42 dan 43, di mana sisa Yehuda waktu itu yang masih tinggal di Yehuda ingin pergi ke Mesir karena takut mereka akhirnya Raja Babel datang lagi dan mereka diangkut, ya. Jadi mereka ingin pindah ke Mesir. Minta Nabi Yeremia untuk mendoakan, bertanya kepada Tuhan, katanya nanti apapun jawabannya mereka akan ikutin. Tapi setelah 10 hari Yeremia berdoa pada Tuhan, dan setelah 10 hari disampaikan bahwa Tuhan bilang kamu jangan pergi ke Mesir karena nanti bakal masalah di sana, bakal mati kena pedang, ditawan dan sebagainya, ya. Tetapi kalau tinggal tetap di Yehuda itu justru akan selamat karena Tuhan akan melindungi. Tetapi mereka tetap tidak mendengarkan itu karena mereka sudah bias dari awal, sudah tidak netral dari awal. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus netral, ya. Yang kedua adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Ada orang pergi ke dokter tapi nggak percaya sama dokternya, jadi dikasih obat, kasih apa nggak diminum, begitu kan? Karena nggak percaya, ya. Atau tanya sama orang, tanya mengenai bisnis, tanya mengenai masakan, wah ini jangan-jangan resepnya bukan resep yang sebenarnya nih misalnya. Banyak hal masalah kepercayaan. Jadi saudara waktu ingin mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan, saudara harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 28 ayat 5, orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Jadi kalau orang jahat itu banyak tidak ngertinya, apalagi tentang keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Tapi orang yang mencari Tuhan itu mengerti segala sesuatu, karena bukan dia yang pintar, bukan dia yang pandai, bukan dia yang mempunyai hikmat, kebijaksanaan, tapi Tuhan nanti yang akan memberikannya, ya. Karena dia mau mengikuti firman Tuhan. Di Amsal Sulaiman 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, kalau kita percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pikiran kita, tetapi minta
Allah yang bekerja, kita minta petunjuk, arahan, ya, hikmat daripada Tuhan untuk memutuskan sesuatu, maka Dia akan meluruskan segala hal yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sikap hati yang mau menerima firman Tuhan atau memakai firman Tuhan sebagai pusat acuan, ya, dasar pertimbangan, dasar keputusan, ya, karena firman Tuhan itulah kebenaran, ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku, terang bagi jalanku, ya. Dia yang memimpin kita supaya kita tidak tersandung, tidak jatuh, ya. Kita harus mempunyai sikap hati, semuanya sumbernya, referensinya dalam kita mengambil keputusan adalah kebenaran firman Tuhan, ya. Sebab itu kita sekarang memasuk bagaimana mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 3 poin, ya, supaya gampang, ya. Nanti saudara bisa praktekkan, tinggal ingat 3 poin besar ini, ya. Poin yang pertama, kita bertanya, ya, apakah kira-kira keputusan Tuhan, ya, bila ada di posisi saya saat ini, apa yang Tuhan putuskan kira-kira, ya? Jika Tuhan ada di posisi kita. Atau bisa juga bertanya yang lain tapi mirip, kalau Allah ada di samping saya, apa yang akan saya lakukan atau putuskan dalam hal ini? Itu yang pertama. Jadi di sini adalah fokusnya adalah God decision, keputusan Tuhan sendiri, ya. Bagaimana kalau Tuhan yang memutuskan dalam posisi kita? Nah, di sini fokusnya adalah firman Tuhan, ya. Karena Tuhan pasti memutuskan semua, seperti tadi kita katakan, sumbernya semua adalah kebenaran firman Tuhan, karena Dia sendiri adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, ya. Nah, pada waktu kita menguji rencana ataupun rencana putusan kita, ya, sebaiknya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. Misalnya, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan, ya? Apakah ini sesuai dengan cara kerja Allah? Apakah kita berani, ya, meminta kepada Tuhan agar putusan ini boleh menghasilkan, ya, atau berhasil kalau saya lakukan ini, ya? Apakah waktunya sekarang saya harus mengambil keputusan, atau waktunya perlu ditunda, atau harus menunggu waktu yang lain, ya? Nah, kemudian apakah ini memakai dasar pertimbangan yang lebih condong ke arah hal-hal dunia, ya, uang, mamon, dan segala kenikmatan dunia, atau tadi dasarnya adalah firman Tuhan? Nah, kita cek rencana putusan kita ini, pada waktu kita mau memutuskan ini, pertimbangan kita apa? Apakah tercampur, ya? Ada faktor-faktor masalah uang, masalah mamon, masalah kenikmatan dunia, ya, ketamakan, keserakahan, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian kita tanyakan juga, apakah putusan ini sejalan, ya, sesuai dengan tujuan kita menjadi sempurna, menjadi seperti Kristus, ya,
sehingga nanti bisa bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan? Apakah putusan ini unik, ya, spesial, khusus untuk kasus kita sendiri pribadi, atau ini kira-kira putusan ini atau masalah ini adalah masalah yang umum, ya, semua orang mengalami, ya. Nah, kalau ini dari pertanyaan ini saudara menjawab bahwa ini adalah putusan yang spesial, yang khusus, yang unik untuk pribadi saudara sendiri, saudara harus agak hati-hati, harus cek, double cek, ya. Karena memang Tuhan punya rencana untuk setiap manusia itu berbeda, tidak ada yang sama. Sebab itu kalau ini adalah keputusan yang unik, saudara harus double check lagi, ya. Tanya-tanya sama Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan kira-kira memutuskan membantu saudara di dalam hal ini, ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita memutuskan sesuai dengan firman Tuhan? Poin yang kedua adalah saudara menjawab, apakah putusan ini memuliakan Tuhan sehingga saya, ya, saudara berani, ya, bahkan akan bersaksi, ya, berkata kepada orang lain, saudara-saudara yang lain, menceritakan kepada orang lain, bahkan seperti Paulus katakan di kitab Korintus itu dikatakan, ikutlah teladanku. Apakah setelah Anda memutuskan hal ini karena Anda yakin ini memuliakan Tuhan, saudara pasti bisa bersaksi, akan bersaksi dengan senang hati membagikan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, cara Tuhan yang sudah saudara ikutin kepada orang lain sehingga memberkati orang lain, ya. Nah, ini adalah poin yang kedua, ya. Kalau tadi God decision, sekarang follow me saya sebut. Artinya ikutlah teladanku, seperti Paulus tadi. Artinya kita fokusnya ini kepada orang lain, orang di sekitar kita. Kalau tadi yang pertama fokusnya kepada Tuhan, ya, bagaimana Tuhan memutuskan itu berdasarkan seluruh firman Tuhan, ya. Kalau yang kedua ini justru fokusnya adalah orang lain, ya. Bagaimana dampaknya kepada orang lain? Apakah ini adalah putusan yang benar, ya, artinya tidak salah, tidak dosa, ya. Kalau itu adalah putusan yang nomor satu tadi, ya kan? Tetapi kalau sekarang bukan sekedar benar, tetapi seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23, walaupun sesuatu itu benar, ya, tidak dosa, tetapi apakah itu berguna? Ya, semua itu benar, nggak salah, nggak dosa, tetapi apakah itu membangun? Ya. Nah, itu semua hubungannya sama manusia, orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita cek apakah putusan kita itu berdampak ke orang lain. Ada orang-orang yang nggak suka, ada orang-orang yang dilemahkan, ada orang-orang yang kecewa, ada orang-orang yang imannya jadi jatuh, ya, hilang, ya. Yang berikutnya, apakah putusan ini akan menjadi batu sandungan buat orang lain, ya. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 13 dikatakan, karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Itu Paulus sarankan, ya.
biarlah keputusan kita cek apakah menjadi batu sandungan. Ya. Ada di WhatsApp belakangan ini dibagikan juga, ada rumah ibadah dibangun begitu mewahnya, tetapi penguasa negeri itu datang kepada pemilik rumah ibadah ini menanyakan. Kepala rumah ibadahnya diajak pergi daerah sekitar rumah ibadah itu. Di situ terlihat kampung-kampung kumuh yang tidak layak huni, mereka yang miskin dan lain-lain, makannya tidak cukup, sehari mungkin tidak makan 3 kali sehari. Setelah itu dia bilang kepada kepala rumah ibadahnya ini, menurut kamu, apakah uang yang begitu besar, miliar bahkan triliun untuk membangun ini, di tengah situasi yang kumuh itu adalah bijaksana, keputusan yang tepat? Apakah nggak lebih bagus membuat rumah ibadah yang seadanya, yang cukup, yang baik, tetapi dananya itu untuk memberkati untuk orang-orang lain, sehingga nggak mereka menjadi tersandung, tersontoh, ya kan? Ini ada rumah ibadah pakai emas, tapi mereka hampir mati kelaparan. Nah, ini contoh-contoh, ya. Kemudian juga kita pertanyakan, apakah putusan ini seperti dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, di sini kita diminta untuk mengecek seperti tadi, putusan-putusan kita apakah dapat dilihat oleh orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang dunia di sekitar kita. Apakah mereka melihat perbuatan baik itu, walaupun saat itu, waktu melihat itu belum percaya, tetapi pada saatnya, setelah setiap banyak orang percaya, orang beriman melakukan putusan-putusan yang demikian, mereka melihat, oh, semua pengikut Kristus, murid Kristus melakukannya seperti ini. Satu kali mereka akan percaya dan mengikut Yesus juga pada waktu Tuhan melawatnya. Dan itu taburan kita dalam perbuatan baik, dalam kita mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memperhatikan manusia yang lain di sekitar kita, itu akan menjadi berkat buat mereka. Dan itu akan menunjukkan apakah kita sebagai murid Kristus atau cuma orang Kristen yang rajin ke gereja tetapi tidak melakukan teladan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah Dia sampaikan selama Dia hidup di dunia ini, ya. Di dalam Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu poin yang kedua, bagaimana kita menguji apakah putusan kita yang akan kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita bertanya, apakah ada timbul damai sejahtera dalam putusan, mengambil keputusan itu? Apakah saudara merasakan kedamaian? Ya. Apakah ada peace, ya, di dalam hati kita? Fokus yang ketiga ini adalah apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, ya, apa yang Roh Kudus nyatakan di dalam hati kita, ya. Di dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, ya, yang sumber damai sejahtera itu sendiri, ya, karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Di sini dikatakan kita hidup di dalam damai sejahtera. Jadi kehidupan orang beriman itu yang sudah lahir baru itu harusnya normalnya selalu dalam damai sejahtera. Ya. Nah, apalagi ditambah ayat-ayat yang lain, ya. Misalnya di dalam Roma 2 ayat 10 dikatakan, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, ya kan? Jadi damai sejahtera itu akan diterima, akan timbul, akan dialami oleh orang yang berbuat baik. Sehingga waktu kita memutuskan tidak ada damai, kita harus hati-hati. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat salah, berbuat dosa, maka damai sejahtera itu bisa hilang, pergi, atau tidak ada di dalam dirinya. Contohnya kita sudah sering lihat di dalam waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, sampai Tuhan mendatangi. Dan Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 9, di situ disebutkan Adam dan Hawa bersembunyi dan takut, karena takut di situ. Damai sejahteranya hilang karena dia merasa bersalah, mengambil keputusan yang melawan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di situ langsung damai sejahteranya hilang. Timbulnya rasa takut, ya. Dia ingin bersembunyi. Juga waktu Kain, ya, di dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan, Tuhan mengatakan, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Nah, ini bukan ciri orang yang berbuat baik. Tuhan tahu, dia tanya sama Kain, dan Tuhan tahu dia habis membunuh Habil. Sebab itu dia mukanya muram, hatinya panas, tidak ada damai sejahtera. Itulah ciri-ciri. Nah, jadi penting sekali kita mengecek damai sejahtera ini yang dari Allah itu. Bila tidak ada, kita harus cek, ya. Kemungkinan besar itu tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus, ya. Karena di dalam Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi roh itu inginnya yang damai sejahtera. Kalau sampai nggak ada damai sejahtera itu, jangan-jangan nggak sesuai dengan keinginan roh yang ada di dalam kita, ya. Dikatakan di dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, kita disuruh mengejar yang mendatangkan damai sejahtera, sehingga kalau tidak timbul damai sejahtera pada waktu kita mau memutuskan sesuatu, kita harus cek. Saya teringat lagu yang mengatakan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa kita yang sudah dikasihi lebih dulu oleh Tuhan boleh mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pikiran kita. Dan karena kita begitu mengasihi, rela melakukan apa saja untuk menyukakan hati Tuhan. Dan oleh karena itu
kita akan lebih mudah untuk memutuskan segala sesuatu karena kita makin mengenal Dia dan ingin menyukakan Dia. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, jikalau Engkau sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, yang menginginkan kami Tuhan, merindukan kami Tuhan, menjadi seperti Engkau, menjadi sempurna Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh dewasa sehingga seluruh kepenuhan Kristus nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kegagalan kami selama ini Tuhan. Biarlah Engkau menolong, memberikan kepada kami Tuhan, khususnya Tuhan, buat saudara-saudara yang sudah terlanjur mengambil keputusan yang salah, bahkan keputusan-keputusan yang berdampak seumur hidup, ya, bahkan salah iman sebelumnya. Tetapi puji nama Tuhan, hari ini Roh Kudus-Mu memberikan kesempatan kepada setiap mereka Tuhan, setiap saudara-saudara kami, untuk mengambil keputusan yang baru, untuk memperbaiki, untuk merubah situasi yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, menjadi seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Mengalami Engkau, menjadi makin serupa dengan Engkau, dan menjangkau jiwa-jiwa untuk yang lain Tuhan, menjadi seperti Engkau juga, memuridkan seperti kami menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau tolong kami semua, Engkau mau kuatkan kami, dan Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah berbicara satu persatu kepada semua yang mendengarkan Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri yang menyempurnakan renungan kami yang mungkin banyak kekurangan Tuhan, tetapi Engkau mengetahui maksud hati dan rencana-Mu Tuhan, menyentuh setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ini untuk merubah keputusan-keputusan yang salah dan merubah situasi kondisi yang saat ini tidak baik, berantakan, menjadi sorga di atas bumi ini yang boleh mereka alami Tuhan, dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kami pohonkan doa kami ini. Haleluya, amin. Shalom saudara, Tuhan memberkati kita semua.